Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran IPA di kelas 9 semester pertama. Pada materi pertama KD 3.1 Sistem Reproduksi Manusia bersama Umi Ratudini Fauziah. Subhanallah, sebagaimana kita ketahui bersama, makhluk hidup itu berkembang biak melalui sistem reproduksi. Jauh sebelum ilmu pengetahuan menemukan jawaban tentang reproduksi, Al-Quran terlebih dahulu sudah menguraikannya secara detail tentang bagaimana proses reproduksi manusia yang terdapat di dalam berbagai surat dan ayat. Seperti pada surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Di sini dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati berasal dari tanah. Yang kemudian dari saripati itu menjadi air mani yang disimpan kokoh di dalam rahim seorang ibu. Kemudian air mani itu dijadikanlah segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, kemudian menjadi tulang belulang, lalu dibungkusnya dengan daging, jadilah makhluk hidup. Maka Maha Suci Allah yang telah menciptakan makhluk hidupnya. Masya Allah. Materi sistem reproduksi manusia. Materi sistem reproduksi manusia di sini dibagi menjadi beberapa materi. Yang pertama adalah pembelahan sel. Kemudian ada struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Ada proses yang berlangsung pada organ reproduksi. Di sini ada spermatogenesis, oogenesis, siklus menstruasi, fertilisasi atau pembuahan. Materi selanjutnya adalah kesehatan organ reproduksi manusia. Nah, untuk pembelahan sel. Nah, pembelahan sel di sini merupakan pewarisan sifat reproduksi sel tingkat tinggi. Sebelumnya kalian pasti sudah mendengar kata-kata apa itu sel ketika kalian belajar di kelas 8. Nah, sel di sini adalah organisme yang sangat kecil. Pada proses pembelahan sel, nah, prosesnya ini menjadi satu sel induk yang akan menjadi 2 sel anak atau lebih. Apa fungsi dari pembelahan sel? Yang pertama adalah untuk pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini merupakan ciri dari makhluk hidup. Ya, dari anak menjadi dewasa, menjadi manula, itu adalah pertumbuhan. Nah, selanjutnya adalah fungsi perbaikan sel. Apa perbaikan di sini maksudnya? Di sini misalnya ketika kita terluka, maka lambat laun luka itu akan kembali sembuh. Nah, ini karena adanya perbaikan sel. Yang selanjutnya adalah reproduksi atau perkembangan. Pada pembelahan sel, ini dibagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama adalah mitosis, yang kedua adalah meiosis. Ya, nah ini gambar-gambar sel yang kalian pernah pelajari di kelas 8. Ada sel darah, sel kulit, sel tulang, sel saraf, sel otot jantung, sel otot rangka, dan sel otot polos. Nah, ini adalah macam-macam sel yang telah kalian pelajari sebelumnya. Perbedaan pembelahan sel untuk mitosis.
Nah, hasilnya dari pembelahan mitosis ini adalah 2 sel anakan. Jadi menghasilkan 2 sel anakan yang identik dengan sel induknya. Jadi jumlah kromosomnya yang dihasilkan adalah sama dengan induknya. Maka pada proses mitosis dikenalnya dengan diploid, dikenal dengan 2N. Biasanya proses mitosis terjadi pada sel tubuh. Ya, jadi hanya terjadi pada sel tubuh. Untuk siklus hidup sel pada mitosis dibagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama adalah fase pertumbuhan, dikenal dengan interfase, dan fase pembelahan. Prosesnya untuk mitosis tahapannya adalah dimulai dari interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan pada pembelahan sel meiosis yang dihasilkannya adalah 4 sel anakan. Sel anaknya tidak identik dengan sel induknya. Bagaimana jumlah kromosomnya? Kalau di meiosis, jumlah kromosom sel anak jumlahnya setengah dari sel induknya. Makanya dikenalnya dengan haploid atau simbolnya N. Biasanya terjadi pada sel kelamin, ya. Untuk di meiosis ini tujuannya untuk proses pembentukan gamet atau gametogenesis. Prosesnya dibagi menjadi 2 tahapan, meiosis 1 dan meiosis 2. Bagaimana tahapan masing-masing proses? Pada meiosis pertama dimulainya dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Pada meiosis kedua dimulai dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Jelas ya, terjadi perbedaan antara mitosis dan meiosis. Nah, selanjutnya adalah struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Untuk struktur ini adalah alatnya ya. Berarti ada organ reproduksi laki-laki dan ada organ reproduksi perempuan. Masing-masing organ ini memiliki peranan dan fungsinya masing-masing. Nah, ini adalah organ reproduksi pria. Pada organ reproduksi pria dibagi menjadi 2 bagian. Ada bagian eksternal atau luar dan ada bagian internal atau bagian dalam. Pada bagian eksternal terdiri dari ada skrotum, penis, dan gland penis. Sedangkan pada bagian internal, bagian dalam ada testis dan epididymis, ada saluran keluar testis dan kelenjar aksesoris. Sedangkan pada organ reproduksi wanita sama dibedakan menjadi 2 bagian, ada bagian luar dan ada bagian dalam. Bagian luarnya adalah vulva dan labium. Nah, ini bagian luar. Sedangkan bagian dalamnya ada ovarium dan ada berbagai macam saluran, tuba falopi, uterus. Nah, di sini ada organ reproduksi manusia, ada perempuan, ada laki-laki. Nah, kalian di sini nanti bisa diisi aktivitas satunya untuk masing-masing organ. Nah, untuk fungsi dari organ reproduksi manusia pada organ laki-laki ada testis. Fungsinya
itu sebagai tempat produksi sperma. Sedangkan pada penis berfungsi sebagai saluran yang mengeluarkan sperma keluar tubuh pria. Sedangkan untuk vas deferens ini berfungsi sebagai saluran yang mengalirkan sperma dari testis ke penis. Ada epididymis sebagai tempat pematangan sperma setelah spermatogenesis. Dan ada juga kelenjar prostat sebagai tempat produksi cairan sperma. Nah, itu adalah organ reproduksi laki-laki. Sedangkan untuk organ reproduksi wanita, perempuan, ada ovarium. Ovarium ini berfungsi sebagai tempat produksi ovum. Ada tuba falopi yang berfungsi sebagai saluran yang menghasilkan atau mengalirkan ovum dari ovarium ke uterus. Sedangkan uterus itu sendiri berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio atau janin. Dan yang terakhir ada vagina. Nah, ini fungsinya sebagai saluran tempat mengalirkan cairan sperma dari penis. Nah, pada proses di dalam organ reproduksi ini ada proses yang berlangsung. Apa itu prosesnya? Ada spermatogenesis, ada oogenesis, ada menstruasi, dan fertilisasi. Jadi ada 4 proses di dalam organ reproduksi. Yang pertama adalah di sini ada perbedaan spermatogenesis dan oogenesis. Untuk spermatogenesis, nah spermatogenesis di sini adalah sebagai proses produksi sperma. Jadi spermatogenesis hanya terjadi pada laki-laki, sedangkan kalau oogenesis sebagai proses produksi ovum berarti pada perempuan. Nah, terlihat pada gambar pada proses spermatogenesis ini akan menghasilkan 4 sel anakan yang gambarnya sama besar. Jadi 4 sel anakan yang sama besar. Sedangkan pada proses oogenesis dia menghasilkan 1 ovum dan 3 sel. Dan bentuknya untuk sel anakannya tidak sama besar. Nah, untuk proses spermatogenesis dan oogenesis seperti pada pembelahan sel itu dibagi menjadi 2 tahapan, ada mitosis dan meiosis. Cuman pada meiosis dibagi lagi menjadi 2 tahapan, ada meiosis pertama dan ada meiosis kedua. Untuk lebih jelasnya kita lihat slide selanjutnya. Nah, di sini spermatogenesis. Tadi spermatogenesis itu sebagai proses produksi sperma. Nah, ini terjadinya di mana? Terjadinya di tubulus seminiferus, yaitu di dalam testis organisme laki-laki. Bagaimana prosesnya? Untuk spermatogenesis, ini prosesnya terjadi secara terus-menerus. Artinya dimulai dari akil balik sampai meninggal. Ya, jadi secara terus-menerus. Untuk tahapan pada spermatogenesis ini tahapannya adalah pertama dari 1 spermatogonium itu akan menghasilkan 1 spermatosit primer. Dari 1 spermatosit primer akan menghasilkan 2 spermatosit sekunder. Kemudian menghasilkan 4 spermatid. Dari 4 spermatid menghasilkan 4 spermatozoa. Nah, ini tahapan secara umumnya. Untuk tahapan 1 yaitu pada tahapan meiosis 1 ya. Dari 1 spermatosit primer itu akan membelah menjadi 2 spermatosit sekunder.
Ya. Sedangkan pada tahapan kedua, pada meiosis kedua, satu spermatosit sekunder itu akan membelah menjadi dua spermatid. Jadi di spermatogenesis di sini dia tidak mempunyai badan kutub. Untuk pematangannya itu terjadinya di semua testis. Hasilnya di spermatogenesis ini yang harus kalian ingat, menghasilkan 4 sel fungsional atau 4 sel sperma fungsional. Nah, hasil dari sel anakannya ini hasilnya sama besar seperti yang kalian lihat pada gambar sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah proses oogenesis. Nah, oogenesis ini tadi apa? Sebagai proses produksi ovum. Ya, ini terjadinya di dalam folikel ovarium atau organisme perempuan. Bagaimana prosesnya? Nah, kalau proses oogenesis ini tidak terjadi secara terus-menerus, tetapi dia memiliki periode istirahat yang cukup panjang, yaitu dimulainya dari menstruasi sampai tahapan menopause. Jadi beda dengan spermatogenesis. Tahapannya, satu oogonium itu akan menghasilkan satu oosit primer, satu oosit sekunder, dan satu sel polosit. Menghasilkan satu ootit dan 3 sel polosit yang hasilnya satu ovum. Pada tahapan pertama, pada meiosis pertama, satu oosit primer itu akan membelah menjadi satu oosit sekunder dan satu badan kutub. Sedangkan pada tahapan kedua, satu oosit sekunder itu akan membelah menjadi satu ovum dan satu badan kutub. Nah, jadi di sini karena ada dua tahapan, maka badan kutubnya adalah menjadi dua badan kutub. Bagaimana tempat pematangannya? Tempat pematangan pada oogenesis, nah, pada tahapan pertama ini, nah ini terjadinya di ovarium. Sedangkan pada tahapan kedua, terjadinya di luar ovarium. Hasilnya yaitu satu sel ovum dan 3 sel polosoid atau 3 badan kutub. Menghasilkan satu sel fungsional. Nah, untuk sel anakannya bagaimana? Nah, hasilnya sel anakannya ini tidak sama besar seperti kalian lihat pada gambar di slide sebelumnya. Jelas ya perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis. Selanjutnya adalah siklus menstruasi. Nah, untuk menstruasi ini apa? Menstruasi ini hanya terjadi pada perempuan. Artinya, maksud dari menstruasi di sini adalah ovum yang tidak dibuahi oleh sperma. Karena ovumnya tidak dibuahi oleh sperma, maka terjadilah proses menstruasi atau dikenal dengan haid. Artinya proses seluruhnya sel telur di lapisan endometrium yang uterus melepas. Nah, untuk siklus menstruasi itu sendiri, dia terjadi secara periodik, yaitu masa siklusnya adalah selama 28 hari. Nah, dari 28 hari ini ovum diproduksi kembali di ovari. Yang kita lihat gambarnya, pada proses siklus menstruasi ini dibagi menjadi 3 fase. Ya, pada hari ke-0 sampai ke-5 ini dikenalnya dengan fase menstruasi. Nah, ini terjadi peluruhan sel telur. Jadi dia meluruh di lapisan endometrium uterus. Sedangkan pada hari ke-5 sampai hari ke-14 ini dikenalnya dengan, nah sampai tahapan sini ini dikenalnya dengan fase proliferasi. Sedangkan pada hari ke-14 sampai hari ke-28, nah dari sini sampai sini ini dikenalnya dengan fase sekretori. Nah, ini adalah siklus menstruasi ya.
selanjutnya adalah fertilisasi. Fertilisasi ini dikenal dengan pembuahan. Apa sih fertilisasi? Sebagai proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga dia menghasilkan zigot. Ya, proses fertilisasi ini terjadinya di dalam tuba falopi. Nah, ini tuba falopi. Nah, ini terlihat di dalam gambar prosesnya, ada ovulasi, ada fertilisasi, ada pembelahan, kemudian ada pembelahan lanjutan, kemudian implantasi. Nah, ini adalah proses fertilisasi. Nah, selanjutnya kesehatan organ reproduksi manusia. Ini hal yang sangat-sangat penting yang harus kalian perhatikan. Kalian harus bisa menjaga organ reproduksi kalian masing-masing. Kenapa? Karena penyakit pada organ reproduksi manusia ini dapat menular melalui hubungan seksual seksual ya, melalui cairan darah, dari transfusi darah, terus melalui jarum suntik, pergaulan bebas, narkoba, dan lain-lain. Seperti apa sih penyakit reproduksi manusia? Ini ada keputihan. Keputihan di sini biasanya terjadi pada perempuan. Ada gonore, dikenalnya dengan kencing nanah, ada sifilis, AIDS, herpes genitalis, prostatis, dan epididimitis. Nah, ini adalah penyakit reproduksi. Untuk ciri-ciri dari masing-masing penyakit reproduksi bisa kalian pelajari lebih lanjut, kalian cari informasi bisa melalui buku paket, bisa melalui Google dan lain-lain ya. Kalian cari informasinya. Nah, hal yang terpenting lagi, kalian harus tahu bagaimana upaya pencegahan penyakit reproduksi pada manusia. Karena ini hal yang harus sangat-sangat penting yang harus kalian perhatikan. Bagaimana upayanya? Kalian bisa cari informasi lagi ya. Pastinya salah satunya untuk upaya pencegahan penyakit reproduksi yang pertama adalah kalian harus bisa menjaga pergaulan. Kalian harus bisa merawat organ reproduksi kalian dengan cara menjaga kebersihan organ reproduksinya, dengan cara pola hidup sehat. Itu salah satunya karena kalian sebagai penerus bangsa. Seperti itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran IPA selanjutnya bersama Umi.